Ini di dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah karya Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami. Ini adalah Qutbul Habaib atau Qutbus Sadah. Al-Faslul Khamis wal Isrun. La yang bagi li ahadin, tidak boleh bagi seseorang, miman yu'awwalu alaih, dari orang yang punya ilmu, ayyu azima wala ayyusniya alal jahil, tidak boleh mengagungkan dan juga tidak boleh memuji-muji kepada orang yang bodoh. Wa in kana mimman lau nasabun, walaupun si orang al-jahil tersebut dari orang yang mempunyai nasab yang mulia, wa salafun solih dan salafus solih. Karena apa? Ini fa inna ta'zimahu, karena sesungguhnya mengagungkan al-jahil, wasana'a alaihi, dan memujinya fi dzahir, qad yuftinu fi dinihi, dapat menfitnah tentang agamanya. Kita tidak boleh, menurut Habib Abdullah ini, mengagungkan anak kiai atau anak habaib, anak sadah, ini tidak boleh kalau dia al-jahil. Wa yaghurruhu billah wa yuzaidu fil amali sholih, dan akan menipu, akan membujuk kepada Allah, bahkan akan menjauhkan untuk amal soleh. Wa yulhihi anit tazawwudi li akhiratihi, akan melalaikan untuk bersiap-siap untuk akhiratnya. Karena orang yang dipuji, dilem, ini bisa tertipu. Jadi kita kasihan, ada anak kiai, ada anak siapa, atau anak asadah, ini kok dia jahil, kita ikuti terus, kita sanjung-sanjung tanpa kita ingatkan, ini kasihan. Kasihannya apa? Akan memfitnah dalam agamanya dan dia tidak mau beramal solih. Wa yakunul ladzi yu'azzimuhu wa yusni alaihi sababan fi fitnati wa gururihi. Karena mengagungkan orang yang seperti itu, orang yang jahil, memujinya merupakan sebab dalam memfitnahnya, menipunya. Wa kasai fi halakihi fa yastaujiba bidzalika as-sukhta minallahi wa rasulih, seperti orang yang berjalan untuk merusakkan. Sehingga harus bagaimana? Harus kita ingatkan. Fa yastaujiba, kalau seperti itu maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah dan Rasul Allah. Wa minas salafis sholihin alladzina yunsabu ilaihim wa yatasharrafu bihim dzalikal jahil, bahkan akan mendapatkan ancaman, mendapatkan kemurkaan dari salafus sholihin alladzi yunsabu ilaihim, yang mana al-jahil tersebut dinisbatkan. Artinya apa? Pasti mbah-mbahnya, nenek moyangnya, atau bahkan kanjeng Nabi tidak ridho, kan gitu. Kalau kita teruskan artinya, wa yatasharrafu bihim dzalikal jahil, atau mbah-mbahnya si anak tersebut kalau kita puji terus, kita lem terus, kita ikuti terus, padahal itu enggak sesuai, ya ini berbahaya. Misalnya ada anak ustadz, anak kiai nggak mau sholat, tidak boleh menghormati, tidak boleh kita terus-teruskan, harus kita ingatkan. Ada habaib yang ngomong merguru kepada salah satu habaib walaupun bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Lah ini kan berbahaya. Ini contoh. Habib siapa yang nggak tahu lah. Ini pokoknya kita sifatnya umum, kita sifatnya edukasi kepada orang-orang yang mengaji. Wa kaifa yaktaru ahadun, bagaimana dia bisa tertipu seseorang, binasabin mujarradin anit taqawum, binasabin dengan sebab nasab saja, dia tidak istiqomah, tidak berdiri tegak. Au ya'tamida alaihi ba'da qauli Rasulillah, dia tidak mau berpegang, padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perlu digarisbawahi ini, ya Fatimah bintu Muhammadin la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, aku tidak bisa menyukupimu dari Allah sesuatu sedikit pun, tidak bisa. Ini padahal Sayyidah Fatimah, ini putri Rasulullah. Bagaimana kalau hanya cucu, kalau hanya orang jauh? Ini kan ya pasti Rasulullah tidak bisa membela. La ugni anki syai'a, tidak bisa membela aku darimu, dari Allah, sesuatu sedikit pun. Al-hadis, ini hadis as-sahih. Wa fihi, dan dalam hadis tersebut ada yang mengatakan dalam hadis lain, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, jika engkau tidak beriman maka saya tidak bisa membantumu sedikit pun. Sekarang ini wasiat
Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya fulan min korobati alaihissalam, wahai fulan dari kerabat Nabi alaihissalam. Ya ummu summa ya khusus, baik yang umum atau yang khusus. Famadarratul madhi wa fitnatu alal jahil azimatun. Bahaya pujian dan fitnahnya pujian bagi orang yang bodoh ini sangatlah besar. Waqad atna rajulun ala akhor inda Rasulillah, ada seseorang memuji orang laki-laki lain di hadapan Rasulillah. Faqala, maka Rasul menjawab, wailuk kotok ta'unuka akhik lau sami'aha ma'aflaha. Celaka kamu sudah memotong leher saudaramu. Seandainya saudara tersebut mendengarkan pujianmu tersebut, maka dia tidak akan beruntung. Karena apa? Dia akan selalu berbangga diri dan menyombongkan diri. Hadis ini. Wa qala alaihi salatu wasallam la ayyam syi'a ahadukum ila akhih bisikinin murhafin khairul lahu min ayyutni alaihi biwajhihi. Kamu berjalan ila akhihi pada saudaramu dengan membawa pisau yang tipis, artinya yang tajam, itu lebih baik daripada kau memujinya di hadapannya. Ini berbahaya. Artinya lebih bahaya ini orang yang memuji para asada, para gawagis, para kiai, kita puji terus. Ini berbahaya menurut sabda Rasulullah ini. Ini lebih bahaya daripada kita melemparkan pisau yang tajam. Wa innama yaduru al-madhu wa thana al-jail al-maghrur alladzi la basirata lahu fiddin. Yang berbahaya pujian dan pujian tersebut kepada orang yang bodoh, yang tertipu, yang tidak punya basirah dalam agama, tidak punya pandangan dalam agama, wala ma'rifata lahu wala yakin, tidak punya pengetahuan hati, tidak punya keyakinan. Tapi kalau para kiai, para gus, para habaib yang alim, nah ini harus kita muliakan, kita ikuti. Wa amal alim al-basir al-arifu bi rabbi wa bi nafsihi falaysa yadurruhu dzalik. Kalau orang yang alim, yang basir, yang makrifat, maka tidak masalah kita puji. Baik itu para gus, para habaib, para sadah, para kiai, itu tidak masalah. Karena apa? Rasulullah juga pernah memujinya. Faqad athna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rijalin min ashabihi. Rasulullah juga pernah sering memuji para sahabat-sahabatnya. Wa usni alaihim indahu falam yazidhum dzalika illa ma'rifatan wa basiratan bidinillah. Dan memuji mereka akan tetapi tidak menambahi terhadap mereka kecuali pada ma'rifat dan menambahi basirah, kewaspadaan dengan agama Allah. Wajidan wa tasmiran fi ta'atihi wa ibadati, menambah untuk senang, untuk semangat taat dan ibadah Allah. Wa fil hadis, dalam hadis, idza mudikal mukmin robal iman. Ketika orang mukmin dipuji maka imannya semakin bertambah. Walakin ahlul basair wa ahlun nasiha li anfusihim qalil wa khususan fi hadzal zaman wa ahlul jahli wal gurur katsir falyahdhar al mu'min al muttaqi li rabbi asyafiqu ala dini min kulli ma yadurru bi nafsu aw yadurru bi ghairihi min ikhwani al muslimin. Nah, ini yang penting perlu dicatat. Naam, betul. Waqad yujri ala alsinati ba'din nas, atau waqad yajro yajri, waqad yajri, dan telah berjalan ala alsinati ba'din nas, atas lisan sebagian manusia, idza qila lahu fa'ala funan min ahlil baitin nabawi, ketika dikatakan itu loh fulan ahlil bait habaib, itu cucu Rasulullah, berarti kan dia itu ahli nabawi, kada melakukan seperti ini. Minal mukhalafat, dari perselisihan, percekcokan, atau pemberontakan, wat takhlitot, pencampuran agama, pencampuran akidah, pencampuran omongan politik, adu domba dan lainnya. Fayaqulu haula ahlu baiti Rasulillah. Lalu orang-orang kadang mengatakan, loh, jangan, haula ya ahlu baiti Rasulillah, itu adalah keluarga Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah syafi'un lahum, padahal Rasulullah memberi syafaat pada mereka. Ada orang yang ngomong seperti itu. Lah benar apa tidak? Apalagi habaib yang ngomong. Itu habaib itu besok akan ditulungi oleh Rasulullah walaupun salah. Loh, jangan, tidak boleh seperti ini. Karena ini wasiatnya Habib sendiri ini. Asadah gurunya para habaib ini. Wala alla dzunub la tadurruhum, bahkan dosa tidak berbahaya bagi mereka. Nah, ini dikomentari oleh Al Habib Abdullah
bin Alawi Al-Haddad, wa hadza qaulun syari'un, ini adalah ucapan yang jelek, sangat buruk. Yadurrul qail bi nafsahu, orang yang mengatakan seperti ini sama saja membahayakan diri sendiri. Wa yadurru bihi ghairuhu minal jahilin, dia akan menipu, membahayakan dengan ucapannya terhadap orang lain dari orang-orang yang bodoh. Wa kaifa yaqul ahadun dzalik wa fi kitabil aziz, bagaimana seseorang mengatakan seperti itu padahal wa fi kitabil aziz ma yadullu ala anna ahlul baiti yudha'afu lahumus thawab. Ada perkara yang menunjukkan ahlul bait, al-habaib, as-sadah, para kiai, wali songo atau yang lainnya, yudha'afu lahumus thawab, dilipat gandakan pahalanya, alal hasanat, karena melakukan kebaikan. Tapi dan juga sama, dilipat gandakan wal iqab, siksa, ala sayyiat, jika melakukan keburukan, kemaksiatan, kejelekan, kejahatan, adu domba. Apa dalilnya? Wa dzalika qaulu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, ya nisa'an nabiyyi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa dari kalian melakukan keburukan, dosa, maksiat, mubayyinatin, terang-terangan, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, maka dilipat gandakan untuknya siksa 2 kali lipat. Karena apa? Dia panutan, dia as-sadah, dia habib, dia syarif, dia harus memberi contoh. Tapi kalau memberi contoh kejelekan, maka dia diikuti, maka ini dilipat gandakan. Wal ayatu allati ba'da, dan juga ayat dan yang setelahnya bisa dilihat surat Al-Ahzab ayat 30. Wanisa'uhu, padahal wanisa'uhu, istri-istri Nabi, min ahli baitihi, dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi ini dilipat gandakan. Jadi salah perkataan orang yang mengatakan ini kalau as-sadah atau cucu Nabi, istri Nabi, cucu kiai ini dimaafkan dosanya, ditanggung oleh Allah, langsung disyafaati. Ya, ini tidak benar menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa man qala auzunna anna tarkattu awafilal ma'asi la yadurru ahadan li syarafi nasabi aw salahi abaihi faqad iftara 'ala Allahil kadzib. Masya Allah, awas, sangat bahaya ini. Orang yang mengatakan atau menduga meninggalkan taat, melakukan maksiat tidak berbahaya pada seseorang karena dia sudah mulia nasabnya, atau sudah baik ayahnya, sudah ada doa dari aba-abanya, dari kakek neneknya, faqad iftara, maka dia sungguh berbohong, Allahul kadzib, atas kebohongan. Dia telah membuat kebohongan kepada Allah. Wa khalafa ijma'a al-muslimin, dia menyalahi ijma'nya para al-muslimin. Ya, akan tetapi kita tidak boleh merendahkan para habaib, berarti yang penting kalau alim kita hormati, kalau enggak ya tidak seperti itu. Tetap kita hormat, kita tetap cinta, akan tetapi kita tidak harus ikut. Kalau salah, kita wajib hukumnya untuk mengingatkan. Wali Rasulillah, walakin di ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syarafun, akan tetapi ahlu bait Rasulillah mempunyai kemuliaan. Wali Rasulillah bihi mazidu inayatin, untuk Rasulullah dengan mereka ini ya pasti ada perhatian, karena Rasulullah kan pasti mendoakan, ya Allah, Allahumma ighfir li ummati, dan kita setiap doa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, itu kita doakan, itu mazidu inayah, ada perhatian khusus. Waqad aktsaru ala ummati minal wasiyah bimul hatha ala hubbi wa mamaddatihim, ini dalilnya. Dan Nabi telah memuji, Nabi telah memberikan wasiat kepada umatnya untuk cinta dan senang dan cinta kepada ahlul bait. Dan ini diperintahkan oleh Allah dalam kitab Al-Qur'an. Qul la as'alukum alaihi ajrun illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, aku tidak meminta upah kecuali cinta dalam kerabat Nabi. Ya hanya cinta. Adapun nanti ada habaib atau kiai atau apa yang minta-minta, ya kita tidak wajib.
Ya kita tahu sendiri, kita filter sendiri lah. Kalau kita kira-kira ikhlas ya kita kasih sedekah lah. Kalau nggak ikhlas ya sudah nggak usah. Aman, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ini sudah wasiat, sudah pesan dari rajanya para habaib, sadahnya, gustinya para habib. Fa'ala kafatil muslimin ayak takitu kubbahum wa mawaddatahum, bagi semua orang muslim harus iktikad, harus meyakini, harus punya cinta kepada mereka dan senang kepada mereka. Tidak boleh kita mengolok-olok, kita tidak boleh ya, sampai menfitnah atau lainnya. Wa ayyukiruhum wa yu'azzimuhum min ghairi ghuluwin wala israfin. Ini yang menjadi catatan. Mengagungkan, memuliakan min ghairi ghuluwin, jangan terlewat batas, wala israfin, ya tidak ceroboh, tidak kelewat batas. Ya kita sekedar hormat karena dia durya, kita hormat karena dia punya ilmu, karena akhlaknya baik. Ya kalau akhlaknya nggak baik atau ilmunya masih kurang, ya wajar-wajar saja kita sama dengan menghormati sesama orang muslim. Summa inna man kana minas sada alil baiti, ini langsung ahlil bait, ala mithli au qaribin min siyari salafim as-sholih wa tariqatim al-mardiyah wa huwa imamun yuhtada bi anwarihi wa yuqtada bi atharihi. Lalu orang yang tergolong dari sadah, para habaib, para asyraf, para syarif, okay, dari ahlul baiti Rasulillah, dia cocok atau mirip dari sejarah, dari perjalannya para salafis sholihin wa tariqatim al-mardiyah, dengan torikoh para sadah alawin atau sadah yang lainnya, atau hasaniyin atau kusnayain. Fahuwa imamun yuhtada bi anwarihi, berarti dia merupakan iman, panutan yang yuhtada bi anwarihi, dan alap pitutuh dengan cahayanya. Kita mengambil petunjuk dari mereka, betul-betul kita dengarkan dengan baik. Tapi kalau sampai mengoco-ngoco, menghina orang-orang, apa itu kerucuk-kerucuk misalnya, atau itu tikus-tikus, atau itu curut-curut, itu menurut saya ya kurang pas, sangat kurang pas. Dari orang biasa saja ini tidak pas, apalagi dari orang mulia dia sampai mengatakan seperti itu. Ini kan sangat tidak pantas. Wa yuqtada bi athari, para habaib, para asyraf, para syarif yang mulia ini diikuti dengan pendapat-pendapatnya, diikuti jejak lampahnya. Ka'abai al-muhtadin, seperti nenek moyangnya yang mendapatkan hidayah. Fa inna minhum al-aimatul mutaqaddimin, ada dari mereka imam-imam yang baik, ada dari mereka para habaib, orang-orang yang mulia. Seperti siapa? Mithlu Amiril Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, seperti Imam Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far At-Tayyar, Hamzah, Abdullah bin Abbas, abihi Al-Imam Abbas, Imam Abbas Amir Rasulillah, paman Rasulillah, dan seterusnya, Imam Zainul Abidin, Ali bin Husain, Imam Bakir, Imam Ja'far As-Shadiq. Dan ini semuanya adalah para habaib yang menjadi panutan yang kita ikuti. Ini lagi. Wa amma man kana min ahli hadzal baiti, orang yang termasuk ahlul bait, para habaib, laisa ala mithli taraiki aslabihim, yang tidak cocok, yang tidak melalui rel seperti jalannya aslafihim, tidak cocok dengan yang ada di atas ini, at-tahirin yang suci-suci. Wa qad dakhala alaihim sya'un minat takhlid li ghalabatil jahli, dia sudah kemasukan sesuatu dari percampuran bodoh atau percampuran yang lainnya, li ghalabatil jahli, karena dia kebanyakan bodoh. Dominan bodohnya, berarti dia tidak punya ilmu. Fayam bagi aidon, ya layak juga ayu azzamu, untuk diagungkan, wa yuhtaromu, dimuliakan. Karena apa? Li qorobatihim, karena dekat min Rasulillah, dari Rasulillah. Wala yadaul al-muta'ahhil lin nasiha, tapi tidak boleh meninggalkan orang yang punya keahlian, orang yang mengetahui itu salah, lin nasihati nuskahu, untuk menasihati mereka. Wa hasahum, dan mengingatkan mereka. Apa? Mengingatkan bagaimana? Al-akhdhi bima kana alaihim salafuhum. Beb, apa enggak malu, Beb? Jenengan itu habaib kok seperti itu. Bo iya niru Rasulullah loh, Beb. Rasulullah ngomongnya halus, sopan santun. Ar-rahimu bil yatimi wal armalah, belas kasih kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda, kepada orang miskin, kepada
Ini adalah salafihim al-habaib as-solih minal ilmi, dari ilmu, wal amali solih, dan amal solih. Tolong amal yang baik nggih, tiru datuk-datuk panjenengan. Wal akhlaqil hasanah, akhlak yang baik, wasyaril mardiyah, dan sejarah yang diridhoi, kelakuan yang diridhoi. Wa yukhbiruhum annahum aula bidzalik, dan ini kita ingatkan mereka para habaib. Beb, jenengan itu harusnya, para habaib itu menjadi pejuang agama, bukan mengadu domba, bukan menfitnah, mencaci maki, bukan. Karena Anda adalah dzurriyyah Rasul, tidak pantas, Beb. Kan gitu. Wa haqqu bi min sa'irin nas, bahkan lebih hak, lebih pas, cocok daripada manusia yang lain. Kata misi dakwah Rasulullah, misi Rasulullah diturunkan di bumi adalah untuk dakwah. Ini penting juga. Wa anna mujarradan nasab la yanfa'u. Kalau hanya nasab saja, nasab habaib, nasab syarif, nasab kiai, nasab wali songo, la yanfa'u, tidak bermanfaat, wala yarfa'u, dan tidak bisa mengangkat derajatnya, ma'idoati taqwa, meninggalkan ketakwaan. Nah, kita pahami apa takwa itu. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah, yaitu mengikuti perintah-perintah Allah, wajidina bunawahi, meninggalkan larang-larangan Allah, dan juga hablum minallah wa hablum minan nas. Wal iqbal alad dunya, dia terlalu iqbal alad dunya, terlalu cinta buta atas dunia. Wa tarkit taat, meninggalkan ketaatan. Wa tadannus bidanasil mukhalafat, dia kotor akhlaknya, kotor mulutnya dengan kotoran mukhalafat, perselisihan. Dia tidak bisa mendamaikan, tidak bisa menjadikan bersih sesuatu yang keruh, tidak bisa menjadikan ketenangan kepada semuanya. Wa qad tafattana lidzalika jama'atun minasyu'ara fadlan anil a'immah wal ulama. Ahli syair saja ini sudah mengatakan masalah ini, apalagi para ulama ini pasti memahami lafaz-lafaz ini, memahami hakiki dari kitab ini. La amru kamal insanu illa ibnu dinihi, fala tatrukit taqwatikalan alan nasab, faqad rafa al islamu salmana farisi, waqad wadu asyirkul hasiba abalahab. Manusia itu tergantung agamanya. Walaupun mulia, kalau dia tidak berpegang teguh pada agamanya, maka dia tidak bisa diambil panutan, tidak bisa menjadi panutan. Fala tatrukit taqwa, jangan kau tinggalkan takwa karena sudah yakin, sudah memasrahkan pada nasab. Jangan, nasab tidak menjamin sama sekali. Ini kata Habib Abdullah. Ini saya hanya membacakan, sifatnya mengedukasi kepada as-sada, kepada para asatid semuanya. Faqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi. Mari kita lihat apa Islam telah mengangkat Salman al-Farisi. Walaupun dia orang biasa, tapi dia bisa menjadi panutan. Bahkan dia termasuk sanad minad din, dia termasuk sanad ilmu musalsal, yaitu ilmu yang dibawa banyak, ilmu yang dibawa oleh Salman al-Farisi. Saya pernah mendengar, kalau tidak keliru, yaitu hadisnya bagaimana itu, yaitu intinya as-sadah fil jahil, sadah fil Islam, atau bagaimana itu. Jadi orang kalau di zaman jahiliyah bisa menjadi ketua, maka masuk Islam ya otomatis jadi ketua. Itu berarti kan pembawaan karakter, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas ya Islam ini yang mendukung. Waqat wadu asyirku al-hasiba abalahab, dan syirik akan merendahkan orang yang mulia, yaitu siapa? Abalahab. Abu Lahab ini itu korobah Rasulullah, kerabat Rasulullah, paman Rasulullah, tapi karena tidak mau Islam maka direndahkan oleh Islam. Ini kuncinya adalah Islam. Kalau dalam Al-Quran yaitu ittaqullah, kita supaya takwa kepada Allah. Bagaimana itu? Atqakum, kan gitu. Atqakum, orang yang paling bertakwa. Waqala, ini saya kira cukup. Ini masih ada, ini bisa dipelajari dan juga bisa dipesan di toko-toko kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usul Hikamiyah. Ini kitab karya Al-Habib Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini luar biasa. Ini
guru saya pernah mengatakan kitab ini karya asli, jadi karya yang ada di dalam hatinya Al Habib ini langsung ditulis, jadi bukan nukilan. Karena Habib Abdullah ini beliaunya buta matanya, nun sewu, mohon maaf itu buta, tapi bisa menulis banyak. Nah ini berarti kan orang-orang yang betul-betul ikhlas, tidak ada tujuan macam-macam atau visi misi lain, tidak ada, ya memang ikhlas untuk dakwah kepada Allah. Semoga sedikit bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.